Cermin di kamar 207. Kota Laksana, kota kecil yang dikenal tenang, selalu tampak seperti tempat yang tak mungkin menjadi sarang kriminal. Namun ketenangan itu runtuh ketika sebuah laporan masuk ke kantor detektif Ardan Wiratama, pria berusia 34 tahun yang dikenal teliti dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Laporannya sederhana tapi memantik rasa ingin tahu. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar 207 Hotel Delima Senja, salah satu hotel lama yang berdiri sejak era 80-an dan jarang direnovasi. Saat Ardan melangkahkan kaki ke lorong hotel yang remang dan lembab, ia merasakan nuansa aneh, seakan bangunan itu menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama terpendam. Di kamar 207, tubuh Mira Anggraini, 29 tahun, seorang pegawai butik, ditemukan tergeletak di lantai dekat meja rias. Tidak ada tanda perlawanan brutal, hanya luka benturan di belakang kepala yang tampak bersih dan tepat. Itu membuat Ardan langsung yakin, pelaku mengenal korban. Namun, yang paling menarik perhatian bukanlah tubuh korban, melainkan cermin besar di meja rias. Di permukaannya, tergambar goresan lipstik merah membentuk lingkaran tak sempurna dengan garis kecil di bawahnya. Bukan simbol yang dikenal umum. Goresannya rapi, bukan hasil tangan yang gemetar. Seolah pelaku ingin memastikan simbol itu jelas terlihat sebelum meninggalkan tempat. Bagi Ardan, pesan yang ditinggalkan secara sengaja selalu berarti dua hal, tantangan atau pengalihan. Hotel Delima Senja sendiri bukan tempat asing bagi polisi. Meski tidak terkenal kriminal, hotel itu sering jadi tempat persinggahan berbagai karakter yang ingin menjauh dari rumah sementara. Dengan cat dinding pudar dan karpet bau lembab, hotel tersebut memberi suasana menekan yang membuat setiap langkah Ardan terasa berat. Ardan mulai menelusuri barang-barang Mira. Ia menemukan dompet, ponsel, dan tas kecil berisi peralatan makeup. Tidak ada barang hilang, menunjukkan pelaku bukan pencuri. Di tasnya, satu hal yang menarik perhatian muncul, lipstik warna merah yang sama dengan lipstik di cermin, tapi tutupnya bersih tanpa noda. Ini berarti lipstik itu sengaja digunakan untuk menulis simbol, entah oleh korban atau pelaku. Ardan memperhatikan area sekitar tubuh Mira dan menemukan serpihan kecil dari sesuatu yang seperti pecahan kayu. Tapi tidak ada furnitur rusak. Ini menambah misteri. Identitas korban mudah dikenali, tapi motifnya tidak. Mira dikenal sebagai wanita pendiam, tidak banyak teman, dan jarang terlibat masalah. Namun hal-hal seperti ini sering menipu. Ardan tahu bahwa setiap korban membawa kisah yang tidak diceritakannya kepada dunia. Sebagai permulaan, ia mewawancarai resepsionis hotel, seorang pria bernama Rigo. Rigo mengatakan bahwa Mira check-in sendiri sekitar pukul 7 malam dan tidak tampak gelisah. Tidak ada tamu lain yang terlihat masuk ke kamar 207 setelah itu, setidaknya menurut pengakuannya. Namun Ardan tahu, hotel lama sering memiliki jalan kecil atau kebiasaan tidak terpantau yang membuka peluang bagi pelaku untuk masuk tanpa terlihat. Namun, yang mengganggu pikirannya hanyalah simbol lipstik di cermin. Bukti yang terlalu dipamerkan. Seperti itu jarang dibuat oleh seorang pembunuh amatir. Simbol itu akan membawa pada sesuatu, pikir Ardan. Atau pelaku ingin aku berpikir begitu. Narasi ini menutup dengan Ardan melangkah keluar kamar 207, membawa foto simbol lipstik itu dalam ponselnya. Hujan mulai turun di luar hotel, menciptakan suara rintik yang nyaris menyatu dengan langkah kakinya. Kasus baru saja dimulai, dan detektif Ardan yakin bahwa simbol itu bukan hanya pesan. Itu adalah tanda awal dari rangkaian misteri yang lebih besar. Benang merah yang tidak terlihat. Detektif Ardan Wiratama kembali ke kantornya setelah dari Hotel Delima Senja. Namun pikirannya tetap tertahan di kamar 207. Simbol lipstik itu seperti mengikuti langkah-langkahnya, seolah menempel di belakang kepalanya. Ia menyimpan foto simbol itu di layar monitornya dan menatapnya dalam diam. Lingkaran merah dengan garis kecil di bawahnya. Terlihat sederhana. Tapi semakin lama dipandangi, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ardan membuka catatan awal mengenai korban. Mira Anggraini, usia 29 tahun, bekerja sebagai penjaga butik Ratu Puspa, butik kecil yang cukup populer di pusat kota. Pemilik butik, yang sekaligus atasannya, bernama Sarah Lestari, wanita berusia 41 tahun yang dikenal ketat dan perfeksionis. Ardan memutuskan bahwa butik itu adalah tujuan pertama yang harus ia datangi keesokan harinya. Pagi berikutnya, Ardan tiba di butik Ratu Puspa. Toko itu tampak rapih,
didominasi warna krem dan pastel, berlawanan jauh dengan suasana kamar Hotel 207 yang dingin dan muram. Di balik meja kasir, Sarah Lestari menyambutnya dengan tatapan yang menyiratkan kecurigaan dan kehilangan. Begitu mengetahui kabar kematian Mira, ekspresinya berubah, bukan shock, melainkan semacam kesedihan tertahan yang tidak ia tampilkan berlebihan. Sarah mengatakan bahwa Mira adalah pegawai yang rajin dan tidak pernah membuat masalah. Namun ketika Ardan mulai bertanya lebih dalam tentang hubungan Mira dengan rekan kerja, pelanggan rutin, atau kehidupan pribadinya, Sarah tampak berhati-hati menjawab. Seakan ada batas tertentu yang tidak ingin ia lewati. Apakah Mira pernah terlibat konflik dengan siapapun? Tanya Ardan. Sarah terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. Tidak secara langsung. Tapi, akhir-akhir ini dia tampak gelisah. Sering minta pulang lebih cepat. Dan, dia sempat bertemu seseorang. Seseorang. Itu satu kata yang membuka pintu baru. Sayangnya, Sarah tidak tahu siapa orang yang ditemui Mira. Sarah hanya melihatnya berbicara dengan seorang pria di luar toko seminggu lalu. Tidak ada ciri fisik jelas, kecuali bahwa pria itu mengenakan jaket abu-abu. Ardan mencatat semuanya, namun ada hal lain yang mengusik pikirannya. Di meja kerja Mira, ada sebuah cermin kecil, bukan barang butik, tapi milik pribadi. Saat Ardan mengangkatnya, ia melihat lapisan tipis lipstik merah di tepiannya, seperti bekas seseorang yang terburu-buru menggunakannya. Warna yang sama dengan simbol di cermin hotel. Apakah Mira suka memakai lipstik warna ini? Tanya Ardan. Sarah menggeleng. Tidak. Dia lebih suka warna nude atau peach. Saya bahkan tidak pernah melihatnya memakai lipstik merah. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa lipstik itu bukan milik Mira. Dan jika lipstik itu bukan miliknya, tapi ditemukan di tasnya, maka kemungkinan besar pelaku sengaja meletakkannya atau meminjamnya dari korban lain. Setelah meninggalkan butik, Ardan menyusuri jalanan kota Laksana sambil menata kembali kepingan informasi. Simbol lipstik. Barang yang tidak hilang. Orang misterius dengan jaket abu-abu. Cermin kecil yang diputari lipstik merah. Potongan kayu yang tidak jelas asalnya. Semuanya seperti benang yang belum saling terhubung. Ia memutuskan kembali ke hotel untuk meninjau ulang lokasi kejadian. Resepsionis Rigo tampak gugup saat melihat Ardan datang lagi. Ardan menyadari sesuatu. Ketika pertama kali ditanya siapa saja yang masuk lorong kamar 207, Rigo tampak terlalu cepat menjawab, tidak ada. Terlalu cepat untuk ukuran seseorang yang harus mengingat detail penting. Ardan lalu meminta rekaman CCTV dari lorong lantai 2 hotel. Rekaman itu tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengungkap sesuatu. Ada sosok berjaket abu-abu berjalan menuju lorong kamar 207 sekitar pukul 20.15. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kemunculan pria itu. Yang mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Rekaman menunjukkan Rigo, resepsionis yang mengaku tak tahu apa-apa, turun dari lantai 2 sekitar pukul 20.20, hanya beberapa menit setelah pria berjaket abu-abu masuk lorong. Artinya, Rigo menyembunyikan sesuatu. Ardan kini memiliki dua petunjuk baru. Pria berjaket abu-abu yang kemungkinan adalah orang terakhir bertemu Mira. Rigo yang jelas tidak jujur, entah karena takut atau terlibat. Namun sebelum Ardan meninggalkan hotel, ia memutuskan mengecek kamar 207 sekali lagi. Saat ia menatap simbol lipstik di cermin, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang terlewat. Lingkaran merah itu bukan lingkaran penuh. Bagian kanan atasnya sedikit renggang. Dan garis kecil di bawahnya bukan sembarang garis. Itu mirip bentuk angka, atau lebih tepatnya, huruf. Seperti petunjuk yang menuntut untuk dibaca, bukan hanya dilihat. Namun, ia belum tahu apa artinya. Ketika Ardan keluar dari kamar, ia merasakan kasus ini mulai bergerak. Tapi bukan menuju jawaban, melainkan menuju lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sederhana Mira Anggraini. Bayangan di balik jaket abu-abu. Detektif Ardan Wiratama kembali ke kantornya dengan dua fokus. Pria berjaket abu-abu dan resepsionis Rigo yang jelas menyembunyikan sesuatu. Rekaman CCTV hotel terlalu buram untuk mengenali wajah pria itu, tapi ada satu hal yang cukup jelas, cara berjalannya. Langkah pendek, sedikit terburu-buru, namun ritmenya seolah menunjukkan ia sedang gugup atau sedang memastikan sesuatu di sekitar. Ardan mencatat detail kecil ini,
karena terkadang langkah kaki bisa lebih jujur daripada ekspresi wajah. Ardan memutuskan memulai penyelidikan dari hal yang lebih dekat dengan korban. Ia mendatangi rumah kos Mira, tempat tinggalnya selama 2 tahun terakhir. Kos tersebut berada di area bernama Jalan Kenanga, kawasan perumahan lama yang cukup tenang. Ibu kos, seorang wanita tua bernama Budina, terlihat kaget mengetahui kabar kematian Mira namun tidak histeris. Ia bilang Mira adalah tipe penyewa yang jarang berbicara, tapi sangat sopan dan tidak pernah berkonflik. Namun, ketika Ardan meminta izin untuk memeriksa kamar Mira, Budina terlihat ragu. Ada yang aneh, Pak Detektif, katanya. 2 hari sebelum Mira meninggal, ada seseorang mencari dia. Pria muda, tinggi, pakai jaket abu-abu. Ardan langsung berhenti bergerak. Penjelasan itu persis seperti potongan puzzle yang selama ini ia cari. Pria itu bukan hanya muncul di butik, tetapi juga di kos Mira dan hotel. Ia bukan kebetulan. Ia bagian penting dari lingkaran misteri ini. Kamar Mira kecil, rapi, dan teratur. Tidak ada tanda kekacauan atau benda yang hilang. Namun ketika Ardan memeriksa laci meja kecil di dekat tempat tidur, ia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sebuah amplop putih, kosong, tapi memiliki noda lipstik merah tipis di bagian tepinya. Warna lipstik yang sama. Kemungkinan besar Mira pernah menerima surat, namun isinya telah diambil. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang mengambilnya? Mira sendiri, atau orang lain? Selain amplop itu, Ardan menemukan buku catatan kecil. Buku itu tidak banyak berisi tulisan, namun di halaman terakhir ada satu kalimat tunggal. Dia akan datang lagi. Tanpa nama, tanpa penjelasan. Tapi cukup membuat Ardan semakin yakin bahwa Mira merasa terancam. Keluar dari kos, Ardan merenung sejenak. Jejak lipstik di cermin hotel, lipstik merah di tas Mira, lipstik pada amplop kosong. Semuanya seperti sengaja ditinggalkan untuk memandu penyelidikan ke satu arah tertentu. Namun arah itu belum sepenuhnya jelas. Untuk mendapatkan titik terang, Ardan memutuskan menghadapkan Rigo dengan bukti rekaman CCTV. Rigo dipanggil ke kantor polisi pada sore hari. Di awal, ia berusaha santai. Namun ketika rekaman ditampilkan, wajahnya memucat. Meski begitu, ia tetap bersikeras bahwa ia hanya berada di lantai 2 karena mendengar suara keras. Bukan karena terlibat dengan pria berjaket abu-abu. Namun ketika Ardan menekan dengan pertanyaan lebih dalam, Rigo akhirnya mengaku melihat pria itu keluar dari lorong kamar 207 sekitar pukul 20.20, 5 menit setelah memasuki lorong. Pria itu tampak ketakutan dan buru-buru menuruni tangga. Rigo mengingat satu detail lain. Pria itu memegang sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua. Kotak kayu. Ardan langsung teringat serpihan kayu yang ia temukan di kamar 207. Ini jelas bukan kebetulan. Kenapa kamu tidak melaporkan ini sejak awal? Tanya Ardan. Rigo menunduk dalam-dalam. Saya takut disangka terlibat. Pak, apalagi, pria itu mengancam saya. Ancaman itu menambah lapisan baru pada misteri ini. Pria berjaket abu-abu tidak hanya terkait dengan Mira, tapi juga cukup berani untuk mengintimidasi saksi. Untuk melacak pria tersebut, Ardan mencari data tamu hotel. Namun nama yang terdaftar malam itu hanyalah tamu biasa. Tidak ada yang menggunakan nama yang mencurigakan. Artinya, pria itu tidak menginap di hotel. Ia hanya datang dengan tujuan tertentu. Malam itu, Ardan memutuskan meninjau ulang simbol di cermin. Ia memperbesar gambarnya dan mengamati detail demi detail. Lingkaran yang tidak tertutup sempurna. Garis kecil yang seperti tanda bawah. Semakin lama ia memerhatikan, semakin ia menyadari pola itu tidak sekadar simbol acak. Simbol itu tampak seperti huruf awal atau inisial yang disamarkan. Lingkaran itu seperti huruf O yang tidak lengkap. Dan garis kecil di bawahnya tampak seperti underscore atau tanda penanda. Apa Mira mencoba menuliskan huruf pertama dari nama seseorang sebelum ia kehilangan kesadaran? Atau pelaku ingin meninggalkan tanda yang hanya bisa dipahami oleh seseorang tertentu? Pertanyaan itu menempel di benaknya sepanjang perjalanan pulang malam itu. Kota Laksana tampak semakin sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan warna kuning pucat di atas aspal basah. Ardan merasakan bahwa kasus ini mulai bergerak ke fase yang lebih gelap. Di balik jaket abu-abu itu bukan hanya seseorang yang melarikan diri, melainkan seseorang yang menyimpan motif yang jauh lebih dalam daripada sekadar dorongan mendadak. Ada hubungan,
ada riwayat, dan ada pesan tersembunyi yang belum terungkap. Namun satu hal yang pasti, jejak lipstik bukan hanya sebuah petunjuk. Itu adalah peringatan. Dan siapapun pria berjaket abu-abu itu, Ardan tahu ia sedang dibawa ke arah yang semakin dekat dengan inti rahasia yang selama ini disembunyikan Mira Anggraini. Kotak kayu dan masa lalu yang terkubur. Pagi itu detektif Ardan Wiratama duduk di meja kerjanya lebih lama dari biasanya. Rekaman CCTV, amplop bernoda lipstik, simbol di cermin kamar 207, serta sosok pria berjaket abu-abu, semuanya seperti menuntut perhatian yang sama kuatnya. Namun satu detail yang terus mengganggunya adalah kotak kayu kecil yang terlihat di bawah pria tersebut. Potongan kayu yang ditemukan di kamar Mira membuktikan bahwa kotak itu entah jatuh, terbuka, atau bahkan rusak di lokasi kejadian. Jika kotak itu penting, maka pertanyaannya sederhana. Penting bagi siapa? Mira atau sang pria? Untuk mencari jawaban, Ardan memutuskan mendatangi butik Ratu Puspa sekali lagi. Pemilik butik, Sarah Lestari, kali ini tampak jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Ardan memperhatikan kegugupan itu sebagai tanda bahwa Sarah mungkin selama ini menahan sesuatu. Ada hal yang perlu saya tanyakan kembali, ucap Ardan. Pernahkah Mira membawa kotak kayu kecil? Atau menerima sesuatu yang disimpan dalam wadah seperti itu? Sarah tampak terkejut. Ia menggigit bibirnya sebelum menjawab. Kotak kayu. Ya, saya pernah melihatnya. Tapi itu beberapa minggu lalu. Mira menerimanya dari seseorang. Saya tidak tahu siapa. Dia langsung menyimpannya di tasnya dan terlihat sangat takut. Takut. Kata itu terasa penting. Mira, wanita pendiam dan disiplin, jelas bukan tipe yang mudah menunjukkan ketakutan. Jika sesuatu sampai membuatnya tampak demikian, itu berarti benda di dalam kotak memiliki makna besar. Sarah kemudian menambahkan sesuatu yang membuat Ardan semakin fokus. Setelah menerima kotak itu, Mira sering terlihat menulis sesuatu di buku kecilnya. Dia bahkan pernah bilang, kalau aku hilang, tolong buka catatan terakhirku. Tapi saya kira dia hanya bercanda. Catatan terakhir. Ardan mengingat tulisan di buku catatan Mira. Dia akan datang lagi. Tulisan itu tampaknya bukan sekadar firasat. Itu adalah pesan. Dari butik, Ardan bergerak menuju sebuah bengkel kayu kecil di pinggir kota, tempat yang disebut Rigo sebagai lokasi pria berjaket abu-abu bekerja. Bengkel itu bernama Karya Pratama. Bangunan tua yang dikelilingi aroma serbuk kayu dan suara mesin gergaji. Pemiliknya, Pak Darwan, pria parubaya dengan tatapan tajam, menyambut Ardan dengan sedikit curiga. Ketika Ardan menyebutkan ciri-ciri pria berjaket abu-abu, Darwan langsung mengenalinya. Itu Reno. Dia kerja di sini 4 tahun. Tapi saya belum lihat dia sejak 3 hari lalu. Waktu terakhir, dia terlihat gelisah. Katanya sedang punya masalah pribadi yang rumit. Nama itu langsung dicatat Ardan. Reno. Mungkin inisial O, atau lingkaran tidak sempurna itu bukan menunjuk huruf, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan identitas Reno, atau seseorang lain. Namun Ardan belum ingin menyimpulkan terlalu cepat. Darwan lalu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah Ardan duga. Sebuah kotak kayu kecil setengah jadi, tergeletak di meja kerja Reno. Ukurannya mirip dengan yang dideskripsikan Rigo. Kotak itu memiliki ukiran di bagian tutupnya, meski belum selesai. Ardan meraba permukaannya dan menemukan bahwa kayu di sisi kanan tutupnya hilang serpihan kecil, bentuk dan ukuran yang identik dengan yang ditemukan di kamar 207. Kenapa Reno membuat kotak seperti ini? Tanya Ardan. Darwan menghela napas. Dia bilang kotak itu untuk seseorang dari masa lalunya. Untuk menyelesaikan sesuatu yang selama ini menghantuinya. Saya tidak tahu lebih jauh, Pak. Tapi saya yakin itu bukan kotak biasa. Ardan merasakan tekanan mulai menyatu di antara semua petunjuk. Reno, kotak kayu, lipstik merah, simbol di cermin, catatan terakhir Mira. Seolah semua ini adalah lingkaran yang akhirnya mulai menutup. Namun lingkaran itu masih menyisakan celah kecil, seperti lingkaran di simbol lipstik yang tidak sempurna. Saat Ardan kembali ke mobil, ia menerima panggilan dari tim forensik. Mereka menemukan sidik jari di lipstik merah yang ada di tas Mira. Sidik jarinya bukan milik Mira. Dan yang lebih mengejutkan, sidik jari itu tidak cocok dengan data sidik jari reguler di database nasional.
Ini berarti pelaku tidak punya catatan kriminal. Namun ada hal lain yang jauh lebih penting. Sidik jari itu kecocokannya mendekati data seseorang yang pernah terdaftar di catatan sipil tapi menghilang bertahun-tahun lalu, kakak tiri Mira. Ardan terdiam cukup lama. Ia bahkan belum tahu bahwa Mira memiliki kakak tiri. Tidak ada yang menyebutkannya. Tidak ada data keluarga yang mengarah ke sana. Seolah identitas itu memang sengaja disembunyikan. Jika kakak tiri Mira menghilang, kenapa ia muncul sekarang? Kenapa ia membawa kotak kayu? Dan apa hubungannya simbol lipstik dengan hubungan keluarga yang tidak pernah diceritakan? Kepingan itu perlahan-lahan mulai menemukan tempatnya. Reno mungkin bukan pelaku, melainkan bagian dari rangkaian yang jauh lebih besar. Bisa jadi ia adalah perantara, saksi, atau seseorang yang terjebak. Namun satu hal yang pasti, kakak tiri Mira adalah sosok yang harus ditemukan. Saat matahari mulai tenggelam di atas kota Laksana, Ardan merasakan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar pembunuhan biasa. Di balik jejak lipstik, ada sejarah panjang yang selama ini ditutupi. Dan seseorang di luar sana sedang menunggu detik ketika rahasia itu akhirnya terbuka. Dan detik itu semakin dekat. Jejak terakhir di balik cermin. Detektif Ardan Wiratama pulang larut malam dengan kepala penuh pertanyaan. Penemuan mengenai sidik jari yang mengarah pada kakak tiri Mira membuat seluruh arah penyelidikan berubah. Setelah menghubungi catatan sipil dan memeriksa berkas-berkas lama, ia akhirnya mendapatkan nama, Galang Anggara, kakak tiri Mira yang hilang lebih dari 7 tahun lalu. Tidak ada data pekerjaan, tidak ada alamat, dan tidak ada catatan kehadiran publik. Seolah Galang menghilang dari radar kehidupan. Yang membuat Ardan semakin yakin, lingkaran pada simbol lipstik di cermin kamar 207 mirip huruf G yang dibentuk secara samar. Tidak sempurna, namun cukup bagi seseorang yang mengenal Galang untuk memahaminya. Meski demikian, Ardan tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia memilih untuk menelusuri langkah dengan hati-hati, karena satu kesalahan dapat menutup jalan menuju kebenaran. Ardan memutuskan menemui keluarga korban. Rumah Ibu Mira berada di pinggiran kota, di sebuah kawasan yang sunyi dengan pepohonan tinggi. Ibu Mira, Bu Lilis, wanita berusia 60 tahun, tampak rapuh menyambut Ardan. Matanya bengkak, tetapi cara ia memandang menunjukkan bahwa ada beban lain yang lebih berat daripada kesedihan semata. Ardan berbicara pelan, memilih kata-kata yang tidak terlalu menggugah trauma. Bu, saya ingin bertanya tentang seseorang. Galang Anggara. Apakah benar ia adalah kakak tiri Mira? Wajah Bu Lilis memucat seketika. Suaranya bergetar saat menjawab, Galang, anak suami saya dari pernikahan sebelumnya. Dia pergi dari rumah setelah kejadian itu. Ardan menunggu tanpa menekan. Galang sangat sayang pada Mira, lanjutnya. Tapi mereka terlibat pertengkaran besar. Ada sesuatu yang Galang temukan tentang ayahnya. Sesuatu yang ia rasa Mira perlu tahu. Tapi Mira menolak membahasnya. Setelah itu, Galang menghilang. Saya pikir dia pergi untuk selamanya. Informasi itu membuka ruang baru, pertengkaran lama, rahasia keluarga, dan upaya Galang untuk menyampaikan pesan yang tidak pernah tersampaikan. Saat Ardan keluar dari rumah itu, ia menerima panggilan dari kantor. Ada seseorang yang melapor melihat pria berjaket abu-abu berkeliaran di sekitar sebuah gudang tua di Jalan Nusa Indah. Gudang itu sudah lama tidak aktif dan dikenal sebagai tempat yang jarang dipakai. Ardan bergegas menuju lokasi dengan perasaan tegang. Sesampainya di sana, udara di sekitar gudang lembab dan berbau karat. Lampu-lampu jalan terlalu jauh untuk menerangi bangunan itu. Ardan masuk perlahan, hanya ditemani cahaya senter. Suara napasnya terasa keras dalam kesunyian. Di tengah ruangan, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Jaket abu-abu. Tubuh sedikit gemetar. Ardan langsung mengenalinya dari rekaman CCTV, Reno. Tapi ekspresi wajah Reno bukan wajah seseorang yang ingin menyakiti, melainkan wajah seseorang yang terjebak. Aku bukan pembunuhnya. Suara Reno pecah. Aku hanya ingin mengembalikan kotak itu. Aku tidak tahu dia akan mati. Ardan mendekat dengan hati-hati. Ceritakan semuanya. Reno menelan ludah panjang. Ia menjelaskan bahwa Galang mencarinya beberapa minggu lalu. Galang tahu Reno bekerja membuat kotak kayu, dan ia memesan kotak kecil untuk menyimpan sesuatu penting, sebuah benda yang ia sebut sebagai
kebenaran terakhir. Reno mengaku melihat Galang tampak gelisah, penuh ketakutan, seolah diburu sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Setelah kotak itu selesai, Galang berencana memberikannya kepada Mira. Namun ia tidak ingin bertemu langsung, sehingga ia meminta Reno untuk menjadi perantara. Reno menyerahkan kotak itu kepada Mira di butik, tapi saat itulah ia menyadari ada seseorang lain yang membuntuti Mira. "Saya kira itu hanya perasaan saya," ucap Reno. "Sampai saya lihat Galang di hotel. Dia masuk ke kamar Mira, tapi ketika saya kembali beberapa menit kemudian, dia sudah tidak ada. Saya pikir dia melarikan diri." Ardan menangkap inti dari cerita itu. Galang memang datang menemui Mira. Dan kemungkinan besar, simbol lipstik di cermin adalah pesan terakhir yang ingin ia tinggalkan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tanda bahwa ia ingin Mira tahu siapa yang datang. Namun jika Galang meninggalkan pesan, siapa yang membunuh Mira? Pertanyaan itu terjawab saat Reno, dengan suara pelan, mengatakan sesuatu yang membuat Ardan membeku. "Saya melihat seseorang lain keluar dari kamar Mira. Bukan Galang. Itu Sarah Lestari, pemilik butik, atasan Mira." Seseorang yang tampak sedih namun terlalu tenang. Akhirnya, potongan terakhir itu jatuh pada tempatnya. Ardan segera memerintahkan penangkapan Sarah. Di ruang interogasi, Sarah sempat menyangkal, namun bukti di tasnya, lipstik merah yang identik, dan akhirnya pengakuannya, membuktikan semuanya. Sarah membunuh Mira karena takut rahasia lama terbongkar. Ia pernah menjalin hubungan gelap dengan ayah Mira dan mencuri sejumlah uang perusahaan. Galang mengetahui kejahatan itu dan berusaha memperingatkan Mira melalui kotak kayu berisi dokumen lama. Namun Mira tidak sempat membaca isinya. Sarah lebih dulu mendahuluinya. Simbol lipstik di cermin adalah usaha Galang untuk menyampaikan identitasnya tanpa menyebut nama, huruf G yang tidak sempat ia sempurnakan. Kasus itu ditutup dengan penemuan kotak kayu yang akhirnya ditemukan di kamar gudang. Di dalamnya ada bukti lengkap kejahatan Sarah, membuat motif pembunuhannya semakin jelas. Ardan menutup berkas kasus itu beberapa hari kemudian. Ia berdiri lama di depan papan bukti, menatap foto Mira dan simbol lipstik yang menjadi awal dari segalanya. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah cerita tentang masa lalu yang ditutup rapat, tentang seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan, dan tentang pesan terakhir yang berusaha keluar dari balik cermin. Saat Ardan keluar dari kantor polisi malam itu, Kota Laksana terasa sedikit lebih tenang. Bukan karena tidak ada kejahatan, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Dan bagi Ardan, itu adalah akhir paling jujur yang bisa diberikan pada seseorang seperti Mira Anggraini.